Minta tolong, jangan ribut. Kalau mau tenang masuk, kalau nggak tenang silakan keluar. Ya, terus terang saya minta tolong ini, Pak siapa? Pak Sunyoto. Sunyoto, notulennya. Silakan Pak, apa yang akan disampaikan ke pihak perusahaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja Pak, ini saya selaku warga masyarakat Payung Mulya. Kebetulan saya sebagai ketua PBK di sini bermusyawarah dengan masyarakat. Bermusyawarah intinya untuk mencapai solusi terbaik, yang mana masyarakat di Kampung Payung Mulya ini diajak musyawarah, semua sepakat ingin jalan dari Payung Mulya sampai ke Mojokerto ini, Gunung Haji ya, sampai Gunung Haji ini benar-benar mulus, enak untuk dilewatin. Hanya itu aja, nggak banyak-banyak. Jadi sepakat untuk semua masyarakat Payung Mulya, walaupun tidak 100%, itu sekitar 90% udah taken untuk kesepakatan tersebut. Jadi nggak perlu panjang lebar, kiranya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada yaitu Bapak Kepala Kampung Payung Makmur khususnya dan umumnya seluruh kepala kampung yang terundang, kepada Bapak Camat Kecamatan, ingin saya sampaikan kronologi kenapa Payung Makmur di portal duluan. Ya, biar jelas ya, dari pihak PT biar dengar, dari bapak-bapak kepala kampung dan masyarakat yang ada di belakang semuanya biar tahu kenapa kronologinya kok bisa di portal. Kami ketika almarhum Pak Pores itu masih hidup dan kepala kampungnya saudara Zimamul Wafa 2 kali melakukan perjanjian sama almarhum Mbah Pores, tapi tidak ada realisasi masyarakat. Itu terbukti dengan itu. Apapun dalihnya dari perusahaan, tetap perusahaan ini salah. Ini mohon maaf Pak Camat ya, mohon maaf Pak semua ya. Jadi memang betul pada saat musim kemarau memang disiram. Nggak bedanya dengan air kencingnya sapi aja masih keras itu gitu loh. Jadi nyiramnya itu kayak nyiram orang main-main. Ini mohon diperhatikan orang PT. Ini mohon maaf bapak-bapak yang hadir dari PT ini betul-betul mewakili atau sekedar datang gitu aja? Bisa mewakili betul ya. Saya harapkan bisa memberi kesimpulan Pak nanti ya. Jangan nunggu dari atasan segala macam. Kami nggak butuh atasan. Pak, karena ini sudah surat pernyataan kuasanya di atas materai. Ya. Kalau di atas jalan itu. Jadi provokator itu bukan masyarakat, bukan kepala kampung, bukan Pak Camat atau Pak Kapolsek. Provokatornya mobil busol yang merusak jalan. Itu aja. Jadi kenapa harus saya sampaikan itu? Biar perusahaan ini melek Pak, artinya. Karena selama ini yang jelas ya, kami ini ditipu Pak Camat sama perusahaan mereka ini. Ditipu. Apa artinya ditipu? Mereka ini yang belakang nanti dulu Bapak. Yang belakang tenang ya. Biar juru bicaranya yang ngomong, tenang aja, nggak apa-apa. Ntar kita selesaiin ya, tenang aja. Halo. Jadi ketika saya tanya Pak Camat, mereka ini ngakunya di Nyukang itu cuma ada 2 perusahaan. Nah, di Payung Mulya jelas 1 punya Pak Dedi. Itu kan ketika saya tanya. Tahu-tahu ketika kita bertemu kemarin sore, hari Jumat sore itu Pak, dia ngaku 5. Baru kemarin saya tanya Pak Singa, dulunya kami nggak tahu kalau perusahaan itu ada 5 di Nyukang itu. Iya, ada 4 apa berapa itu di Nyukang, saya nggak tahu itu. Dan itu udah berbohong dengan masyarakat. Gitu loh. Makanya nggak salah kalau Pak Singa tadi mengatakan masyarakat ini udah cukup sabar. Sebetulnya menghadapi jenengan-jenengan ini udah cukup sabar. Tapi yang dimajukan oleh sampean atau yang disuruh mediasi dengan masyarakat ini mohon maaf, perlu saya sampaikan di sini. Preman-preman sampean itulah yang membuat masyarakat kadang-kadang berani. Gitu. Jadi saya minta juga kalau memang Anda bisa menyimpulkan dalam penyelesaian masalah itu jangan membawa-bawa seorang preman. Karena preman nggak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Kira-kira gitu kan gitu. Artinya sifat-sifat arogan itu tolong dibuang. Masyarakat jijik, masyarakat bodoh ini jijik, kan gitu.
dengan sifat-sifat yang arogan itu. Nah, di sini Pak Kapolsek, Pak Camat, jadi tuntutan kami masyarakat Payung Mulya sampai Gunung Haji tidak lain jalan itu harus dicor rigid beton. Tidak ada tawaran lain kecuali itu. Jadi saya mohon sulit mulai pinggir gunung nggak kena dampak mobil. Jangan gitu, kita hidup berdasarkan KTP, Pak. Kalau KTP kita itu Payung Makmur, walau mana duduk berung, ya tetap orang Payung Makmur. Iya tak kira-kira kayak gitu toh? Kira-kira gitu kan? Ya kita harus peduli dengan kerusakan Payung Makmur. Begitu juga yang dari Tanjung Rejo, paman. Wong omah mungkin yang anda bangun jadi kok ribut toh ini. Ya itu kan orang Tanjung Rejo, ya harus ribut, gitu loh. Jangan sampai kita gak ribut, orang ribut ya kita ribut, gitu. Jadi nanti di jalan ada betul itu yang melahirkan di jalan. Tetangga saya di jalan betul dia itu melahirkan karena jalannya kayak gini, gitu loh. Jadi dia lewat nggak bisa cepat, jalan hancur. Dan itu PT jangan berdalih yang ini yang itu memang nyata, gitu loh. Ya silakan tadi permintaan Pak Singo tadi silakan nanti jenengan ikuti, jenengan naik kendaraan motor nggak usah ngebut-ngebut, jalan 70 aja lah. Sakit nggak perut sampean itu kira-kira? Kalau perut sampean nggak sakit, ampuh sampean berarti, kan gitu. Jalan 70 aja, nggak usah ngebut-ngebut sampean. Iya, harapan saya sih jalan 70 Pak. Jadi perutnya yang gede-gede itu yang cuma terima duit biar kata gitu loh. Oke, udah cukup. Udah, itu dari Payung Makmur ya. Mohon maaf. Biar enak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Camat dan para staf kecamatan dan Pak Kapolsek, anggotanya, Pak Kanamir, Pak Singar dan Ibu, kepala kampung, Pak, nama Pak. Mbak Rudin, Payung Rejo. Kebetulan baru kondangan santri saya lagi ada nganggu. Insya Allah nanti bisa. Saya dengan Pak Camat kemarin saya sudah berbicara Pak, tapi ya ini terjadi. Jadi kami juga ini tokoh masyarakat tidak tinggal diam sebenarnya bapak-bapak. Walaupun saya sudah nggak dicari lagi, tapi saya masih dibutuhkan oleh Pak Camat tiap saat. Maksud di polsek juga kalau ada Zoom mesti saya dipakai. Iya, ini paham. Oleh karena saya mohon, insya Allah kalau nanti tahun ini sudah terbangun aman. Tapi kalau memang nggak layak, ya mohon untuk pemerintah untuk memortalnya sendiri. Kalau yang Tetap ya. Oke. Kita ayo Pak Dewan, silakan duduk depan Pak Dewan. Sini Pak Dewan. Pak Dewan nanti di sini. Silakan. Waalaikumsalam. Pada Bapak Camat Bubian yang kami hormati, pada Bapak anggota DPR Provinsi, Bapak Singa Ersawang yang kami hormati, Bapak anggota Dewan Kabupaten, Bapak Hanafi yang barusan hadir yang kami hormati, kepada seluruh jajaran kepala kampung, semuanya menyebabkan kami memortal jalan ini. Yang jelas kami memang memperhentikan mobil buso yang bermuatan lebih tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Itu yang pertama. Tapi bukan berarti kami memortal ini untuk memberhentikan perusahaan untuk operasi, itu tidak. Tetapi paling tidak perusahaan harus ambil solusi terbaru dengan pakai mobil kol diesel yang kapasitasnya sesuai dengan jalur jalan ini. Sehingganya daripada itu kita juga bisa kita tadi sudah melewatinya dan kita sudah merasakan siapa yang dirugikan, daerah, masyarakat. Karena apa? Bisa merasakan hotmit yang dibangun oleh daerah, tetapi apa yang terjadi hanya ganggu ketentraman masyarakat. Apakah pernah masyarakat ini dari perusahaan yang pernah berpikir di situ? Enggak pernah. Apalagi dari kesehatan. Ketika masyarakat sakit, apakah pernah dia membantu perobatannya? Enggak pernah Pak. Tidak ada sama sekali. Kalau hanya kompensasi jalan 2 juta untuk kampung, tidak menutupi apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Tidak cukup dengan kompensasi 2 juta. Bahkan masyarakat itu pun tidak merasakan. Iya Pak. Jadi kita ini masyarakat ini sudah sangat geram dibangun
terbangun untuk bisa dicor sesuai apa yang menjadi janji Bapak kemarin. Kami Pak 3 kali ikut reses DPR Kabupaten Pak Singa ini waktu jadi kabupaten daerah, DPR Kabupaten daerah, saya 2 kali mengusulkan jalan ini. Tapi mungkin karena terbatasan anggaran sehingga belum bisa terbangun. Kemarin juga reses provinsi, saya juga ikut. Yang saya usulkan hanya ini, cuman jalan ini, karena ini permasalahan sangat besar sekali di wilayah Pubian ini Pak. Kata Bapak DPR menjawab, Pak Bayan, nggak mungkin PT ataupun perusahaan ini dipenuhi dulu. Harus kita ratakan dengan blader, benar-benar rata. Ya. Dan harus melangsir Pak, tidak boleh pakai pusol lagi sebelum jalan ini dicor sesuai kapasitas mobil tersebut, mobil pusol. Artinya Pak, masyarakat ini juga ingin bekerja, tidak hanya dikasih imbasnya saja, tidak hanya ingin dikasih debu dan lubang dan becek kayak sambal kacang, itu tidak Pak.